Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Merangin yang saat ini diwakili oleh Bu Siti Ramiati SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 20 Merangin serta Ibu Sri Asiah yang sedang berbahagia selaku calon guru penggerak yang saat ini sedang pada masa pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, karena pada saat ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam senantiasa marilah selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa baik di dunia maupun di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua Indonesia Raya, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Berikutnya acara yang ketiga adalah doa, yang keempat adalah sambutan dari kepala sekolah, dan yang terakhir acara kelima, acara inti. Memasuki acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Destinta Kesmas Pia SPD. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Bapak Isamudi. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa pada kali ini saya pimpin secara muslim, bagi yang non muslim untuk menyesuaikan secara agamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melakukan kegiatan yang pada hari ini berikanlah kelancaran dan keberkahan pada acara kami pada hari ini. Mudah-mudahan Engkau memberikan keberkahan, mudah-mudahan Engkau memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kami, khususnya untuk SMA Negeri 20 Merangin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isamuddin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Siti Ramiati SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Majelis Guru SMA Negeri 20 Merangin, yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Sri Asya SPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan, jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang serba canggih seperti saat ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk duduk di sini di ruangan ini, mensupport rekan kita calon guru penggerak Ibu Sri Asya SPD yang akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita juga termotivasi untuk menjadi calon guru penggerak tahap selanjutnya. Amin. Amin. Dan kami pihak sekolah sangat mendukung semua kegiatan yang dapat mengembangkan kompetensi guru. Salah satunya yaitu guru penggerak, calon guru penggerak, yang mana dapat mengembangkan kompetensi lokakarya bersama, meningkatkan kompetensi pemimpin pembelajaran murid. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa disampaikan oleh Ibu Sri Asya SPD dapat kita ambil ilmunya dan dapat kita terapkan dalam kegiatan di sekolah, khususnya di siswa-siswi SMA Negeri 20 Merangin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Siti Ramiati SPD. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bu Sri Asya SPD. Untuk selanjutnya acara akan dipimpin oleh Ibu Sri Asya SPD dalam rangkaian diseminasi budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Sri Asya SPD dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator
atau pembawa acara Ibu Tri Utami SPD untuk segala waktunya, dan ucapan terima kasih sebelum salam saya buka kepada seluruh rekan-rekan baik guru maupun staf, karena alhamdulillah telah dapat hadir memenuhi undangan kami dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah kita. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Itu yang selalu saya harapkan. Karena sehatnya seorang guru, maka sehatnya seorang siswa atau peserta didik. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya tampilkan layar besar di hadapan Bapak Ibu. Mohon izin semuanya, Ibu penanggung jawab kesiswaan dan seluruh rekan-rekan guru staf. Hari ini kita akan berbagi lagi Bapak Ibu, berbagi pengetahuan apa yang saya dapatkan. Nah, nanti kita akan sharing Bapak Ibu yang sudah paham atau mungkin yang belum paham, kita boleh sharing bersama mengenai budaya positif di sekolah. Kalau nama kayaknya sudah kenal ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu orang-orang hebat yang mendampingi saya, yang selalu mensupport saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-11 ini, yaitu Bapak Dedi Frianto SPD sebagai fasilitator saya. Kemudian Bapak Ibu Iif Pratiwi, orang tercantik, sebagai pengajar praktik saya. Ada yang kenal Bapak Ibu? Kenal ya, mungkin Bu Titin sudah kenal ya Bu Titin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memaparkan hal yang lebih jauh, saya ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 2 tujuan Bapak Ibu berdirinya saya di sini beserta sharing bersama ibu-ibu. Salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, 2 tujuan inilah yang membawa saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebelum kita belajar bersama Bapak Ibu, kita membuat dulu kesepakatan belajar kita. Saya sudah tampilkan beberapa, ada 6 item. Adakah yang perlu ditambah? Atau adakah yang perlu kita kurangi? Atau kita bungkus saja? Lanjut? Ada yang perlu dikurangi? Tidak. Ada yang perlu ditambah? Tidak. Kita bungkus. Oke. Bapak Ibu, sebelum ini kenal nggak dengan Bapak ini? Tadi saya perkenalkan orang-orang hebat, saya juga perkenalkan 1 orang hebat lagi kepada Bapak Ibu. Nih, ada yang kenal Bapak Ibu siapakah beliau? Belum. Wajahnya rupawan. Ya. Siapa kira-kira dia? Ya, ini dia Bapak Ibu. Dia adalah Bapak Stephen Arkofi, di mana ini adalah seorang pembuat pengarang buku Bapak Ibu. Dia berpesan 1 hal untuk kita Bapak Ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah setiap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah tentang paradigma Anda, karena skema pemahaman dan penjelasan dari aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu pesan beliau kepada kita semua Bapak Ibu hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita icing baking dulu Bapak Ibu. Mohon berdiri semuanya dan keluar dari kursinya Bapak Ibu. Boleh ambil kanan, boleh ambil kiri. Ada yang sudah pernah menggunakan ice baking ini Bapak Ibu? Sudah? Yang ini sudah pernah dicoba di dalam kelas? Nih, semuanya bergerak, tidak ada yang tidak bergerak. Boleh kita nyanyi bersama ya? Kalau yang tahu boleh kita nyanyi Bapak Ibu. Tangan diputar, putar, jangan diputar, putar. Jangan diputar, putar.
Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Senang? Berkeringat? Ada sesuatu yang hilang? Setelah melakukan ini, apa itu? Apa yang hilang? Beban hidup hilang. Apakah beban pikiran sejenak hilang karena ini Bapak Ibu? Luar biasa. Gimana Bu Widi? Fresh pikirannya, luar biasa. Apakah hari ini semuanya bahagia? Betul. Iya, karena saya ingin sebelum kita memulai pembelajaran semua hatinya bahagia. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kita membahas mengenai budaya positif. Karena kita ada di lingkungan sekolah, maka kita ambil spesifik budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Saya mundur dulu. Maju, mohon maaf. Ya, budaya positif di lingkungan sekolah, menurut Bapak Ibu apa sih? Kalau kita sering ngomongin budaya Bapak Ibu ya, budaya Indonesia yang beragam-ragam. Nah, ini budaya positif di lingkungan sekolah. Apakah itu? Ada yang bisa membantu? Ada yang tahu apa ya budaya positif di sekolah? Saya mau coba dulu lah ke yang di depan dulu Bapak Ibu ya, Ibu Siti Ramiati SPD. Silakan Bu Siti. Menurut Bu Siti, budaya positif di sekolah itu apa? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, Kebiasaan yang positif. baik yang dilakukan di sekolah. Luar biasa. Satu orang lagi orang hebat di sebelahnya. Alhamdulillah kali ini Bu Tri Utami kita doakan bersama juga lagi mengikuti PPG. Mudah-mudahan selesai dan sukses. Silakan Ibu Tri Utami. Pertanyaannya tadi kebiasaan positif. Dia sekolah Ya, di sekolah. Baik, kalau menurut pendapat saya kebiasaan Ke- positif ya adalah Budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah hal-hal yang harusnya hal baik yang dilakukan di sekolah. Oke, Iya, luar sekolah. biasa. Semua jawabannya benar. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa nih. Budaya positif di sekolah, kalau kita ngomongin sekolah pasti ada guru dan ada peserta didik. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, karena ada muridnya Bapak Ibu, kita ada di sini karena murid. Nah, kemudian tujuannya adalah agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi apakah nilai-nilai dan kebiasaan yang positif yang baik sudah kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu? Sudah. Apa contohnya Bu Risma? Coba kasih satu aja contoh. Kebiasaan kita di sekolah ini seperti pagi hari menyambut guru-guru di depan pagar. Ya, itu salah satunya Bu. Luar biasa sekali. Ya, itu sudah budaya positif. Salah satu yang sudah kita terapkan adalah senyum, salam, sapa. Nah, ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa hormat dari peserta didik kita, kepada teman-teman sejawatnya atau adik-adik kelas kita. Oke Bapak Ibu, tapi sekarang ini masih ada nggak Bapak Ibu guru yang seperti ini? Nih, yang merasa bahwasannya dia seorang guru itu masih dapat mengontrol murid. Ada nggak di pemikiran Bapak Ibu saat ini yang berpikir saya bisa kok kontrol murid saya? Murid saya harus sesuai dengan apa yang saya katakan. Masih ada Bapak Ibu? Kalau masih ada mohon dihapuskan. Karena kenyataannya adalah murid mempunyai hak memilih. Dan guru tidak bisa memaksa kehendak murid serta guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Ya, tidak ada Bapak Ibu yang punya kontrol diri terhadap murid. Guru ya guru, murid ya murid. Kemudian adakah yang masih seperti ini? Masih berkritik-kritik, kemudian membuat peserta didik kita merasa bersalah atas apa yang mereka perbuat. Masih ada yang melakukan itu Bapak Ibu? Atau mungkin kita menguatkan siswa dengan cara membuat dia merasa bersalah. Contohnya misalnya Bapak Ibu bilang, kamu terlambat, kenapa terlambat terus? Kasihanlah Ibu. Kamu gak kasihan sama Ibu, Ibu guru piket loh. Capek loh Ibu, nah. Adakah kasihan seperti itu?
Tidak ada? Yakin? Alhamdulillah. Karena kenyataannya Bapak Ibu menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan, tetapi melemahkan. Bahaya Bapak Ibu. Ya, jadi menurut kita kritik dan membuat orang serta menguatkan itu baik, ternyata tidak Bapak Ibu dan Ibu, bisa melemahkan peserta didik kita. Dan yang lebih gawat lagi, murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Dia berpikir bahwasanya diri dia tidak ada positif-positifnya, selalu negatif aja gitu. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Kemudian adanya krisis identitas atau identitas gagal. Karena dia merasa tidak berguna. Saya memang tidak ada gunanya. Saya tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Mohon dihilangkan. Ya Bapak Ibu. Nah, ini satu lagi. Pernah nggak Bapak Ibu pujuk siswa Bapak Ibu? Nah, kerjakan tugas. Siapa yang kerjakan tugas dapat nilai 100. Atau siapa yang kerjakan tugas nanti dapat hadiah. Ada pernah melakukan ini? Pernah. Nah, kalau bisa Bapak Ibu itu tolong dihilangkan. Karena kenyataannya Bapak Ibu nih, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Ingat pesan saya tadi, pertama, tidak ada yang bisa mengontrol seseorang. Ya, jadi kalau dengan bujukan itu bukan salah satu, itu salah satu bentuk kontrol, sedangkan kita tidak bisa mengontrol. Kemudian, murid mempunyai hak untuk menolak bujukan. Kalau kita bujuk-bujuk kan kadang nggak enak ya murid untuk menolak, akhirnya ya sudah. Padahal sebenarnya dia punya hak untuk menolak. Tapi karena kita yang mengiming-imingi dan kemudian memaksa, akhirnya mereka oke lah. Kemudian, murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Contoh, pada mata pelajaran matematika, Ibu Lestari. Siapa yang bisa menjawab soal, Ibu kasih permen kis. Contoh ya. Kemudian Ibu kasih nilai 80 atau tuntas KKM. Anak terus, oh saya Bu. Dengan semangat. Ingat, hal ini tidak baik untuk siswa. Karena akan berefek ini. Dia akan tergantung. Kalau besok Bu Tani tidak melakukan itu, jadi mereka malas belajar. Jadi berbahaya Bapak Ibu. Ya, kalau untuk ini. Jadi Bapak Ibu, iya, kita harus merubah paradigma berpikir kita. Karena kebanyakan ini Bapak Ibu nih. Iya, saya contohin. Kita berpikir bahwasanya kebutuhan kita ini semua sama. Padahal kita beda ya. Contoh, kalau saya pagi ini butuh kasih sayang. Apakah pagi ini Bapak Ibu juga butuh kasih sayang? Oh sama butuh kasih sayang. Apakah pagi ini Bapak Ibu butuh untuk mempersiapkan diri untuk tampil pada pagi hari ini? Bu Rizka ikut tampil hari ini? Tidak, beda kebutuhannya sebagai peserta. Kemudian kebutuhan kita juga berbeda antara satu dengan yang lain. Nih kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Ya Bapak Ibu, sama mungkin dalam bidang finansial, uang kita sama, makan kita sama, tapi kebutuhan yang lain pasti ada yang berbeda. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu yang harus kita rubah pola pikir kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal sama. Kita berpikir, misalnya kita melihat hari ini, melihat saya tampil, mungkin Bapak Ibu pemikirannya semuanya sama kok pemikirannya supaya murid baik. Tapi tidak semua orang kenyataannya memiliki gambaran yang sama. Setiap orang memiliki gambaran tentang seseorang itu berbeda. Jadi harus rubah mindset. Ya, paradigma kita harus berubah. Yang terpenting adalah ini, orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang ingin saya tekankan, yaitu kenyataannya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu Bapak Ibu harus kita pikir bahwasanya apa yang kita pikirkan belum tentu benar. Apa yang kita pikirkan belum tentu orang lain berpikir. Itu yang harus kita rubah pada kesempatan hari ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tatap mata saya. Saya di tengah-tengah nih Bapak Ibu karena ada di kanan dan di kiri. Saya minta Bapak Ibu menatap mata saya. Ya, semuanya mohon untuk menatap mata saya. Sudah. Saya ingin Bapak Ibu mencari pasangan setelah ini. Pikirkan dulu sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Bentuknya benda. Sudah terpikir? Lalu angkat tangan Bapak Ibu semua, tangan kanan. Tangan kanan Bapak Ibu silakan diangkat.
Silakan lakukan Bapak Ibu, diangkat, lalu digenggam, tuh boleh turunkan lagi. Sudah? Saat ini di tangan Bapak Ibu tuh ada sesuatu yang paling berharga. Yang paling berharga di hidup Ibu ya. Ingat pesan saya, di tangan Ibu saat ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Sekarang silakan cari temannya. Ya, hanya benda. Benda. Ya. Oh boleh, yang lain boleh silakan. Ya, pokoknya ini paling berharga ya. Silakan Bapak Ibu cari pasangan. Dalam hitungan 30 detik, kasih waktu 30 detik, teman atau ibu harus sama-sama membujuk teman ibu, atau boleh berganti peran satu orang yang membujuk ya. Ya, untuk membuka tangan Bapak Ibu, mau dikelitik boleh, mau dirayu-rayu aja boleh, terserah. Selama 30 detik. Oke Bapak Ibu? Oke, silakan tentukan siapa yang akan menggenggam, siapa yang akan membujuk. Hitungan. Ya, hitungan kita mulai dari 1, 2, 3. Iya, mana temannya Bu Lestari? Ya, Pak Eko saja, boleh. Pak Eko nanti pakai cara merayu aja, bisa. 30 detik. Ya, sebagai lawannya harus membuka, harus mencari berbagai cara supaya temannya mau membuka. Nah, ayo, siapakah yang berhasil? Berhasil, oke. Oke, cukup, silakan duduk. Silakan duduk. Ya, di depan ada yang berhasil. Iya, saya mau tanya dulu sama yang berhasil membuka. Ibu Siti Ramiati, apa alasannya kenapa itu tangan dibuka, Bu Rami? Coba. Gak berhargakah yang di tangan Bapak apa Bu Rami tadi? Atau Tadi kan katanya benda ya. ya, Benda. Pasti setiap makhluk itu benda itu pikirannya duit. duit. Saya pegang duitnya, ya kan dimasuk di awang-awang. Kalau sini dibukakan, oh berarti harus bersedekah. Kan seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti atas kesadaran Ibu Siti Ramiati Iya. sendiri. Oke. Kalau nggak boleh dibuka, berarti kan duitnya nggak boleh keluar tuh kan? Nggak mau bersedekah. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Siti Ramiati. Kita dengarkan tanggapan dari yang tadi mengkritik-kritik Ibu Siti Ramiati, Ibu Tri Utami. Setelah berhasil membuka dan susahnya membuka, apa yang dipikirkan oleh Ibu Tri Utami? Karena tadi pertanyaannya adalah yang berharga. Iya. Ya, yang berharga itu siapa orang sih yang nggak mau barang berharga? Iya, betul. Nah, jadi kita akan berusaha menggapai barang berharga. Tapi masalahnya bukan mencuri ya, karena ini kan akhirnya ikhlas. Ikhlas. Dalam hati membukanya. Walaupun dengan sedikit rayuan. Oke, terima kasih. Saya minta satu orang lagi yang tidak berhasil membuka tadi ya Mas siapa? Bu Risma berhasil buka nggak? Belum. Kenapa Bu Risma nggak mau buka Bu Risma? Sudah dirayu. Apa Bu Linanya yang tidak bisa merayu atau gimana nih coba? Oh, Bu Linanya nggak bisa merayu. Betul, Bu Lina tidak bisa merayu. Katanya Bu Risma imannya kuat Bu. Ya, sepertinya imannya terlalu kuat, jadi tidak bisa dirayu. Kalau tadi Bu Sinta berhasil dibuka? Tidak. Apa alasannya Bu Sinta? Nggak mau kasih dia? Nggak mau, kenapa? Kata terlalu berharga. Iya, Bapak Ibu sekalian, ya dari permainan ini ada pesan untuk Bapak Ibu. Seperti kata-kata saya awal, bahwasannya tidak ada orang yang bisa mengontrol diri kita. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini adalah namanya disiplin. Ketika berbicara mengenai disiplin, pasti Bapak Ibu berpikir disiplin peraturan ya. Pasti itu kan Bapak Ibu ya? Iya. Sejogjanya disiplin itu bukan peraturan. Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Tadi kalau yang berhasil buka atas kesadaran diri sendiri, betul?
Ya, tidak mau buka juga atas kontrol diri sendiri. Nah, maka dari itu tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita terkecuali diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu ya, itu yang namanya disiplin. Tapi sayang gini Bapak Ibu ketika menjadi seorang guru pasti punya motivasi ya Bapak Ibu. Betul? Ya, Bapak Ibu hadir ke sekolah pun saya rasa pasti punya motivasi. Motivasi ada dua, eksternal dan internal. Pertanyaan saya ke Bu Lestari. Bu Lestari, kenapa sih Bu Lestari ingin jadi guru? Coba, saya mau dengar alasannya. Motivasi apa yang mendasari Bu Lestari? Kenapa mau jadi guru? Ya saya awalnya gak ada terpikir sih Bu bisa jadi guru sekarang. Dulu melihat guru waktu di SMP dulu, ini guru berarti tanggung jawabnya besar. Tapi lama-kelamaan ada seorang guru menjadi motivasi saya dulu. Jadi terpikir saya kayaknya guru ini menariknya karena disayangi siswa, dikagumi siswa. Jadi akhirnya timbullah ingin menjadi guru. Kalau pribadi saya. Jadi motivasi yang dirasakan atau yang diinginkan, yang mendorong Bu Lestari itu untuk menjadi seorang guru masih ini Bu Tari, eksternal. Karena Bu Tari masih mengharapkan imbalan, yaitu kasih sayang, dipuji, itu masih eksternal Bu Tari. Nah, pada kesempatan hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk merubahnya menjadi internal, di mana kita harus hargai diri kita sendiri. Kita hargai diri kita sendiri, jadi tujuan kita menjadi guru adalah karena kita ingin menghargai diri kita, karena kita memiliki kemampuan untuk itu. Nah, kita harus rubah nih Bu. Begitu juga dengan peserta didik kita Bapak Ibu. Peserta didik kita itu hadir ke sekolah, mayoritas pasti masih di posisi eksternal. Karena beliau masih takut dihukum. Datang tiap pagi karena takut dihukum. Nanti Bu Risma piket hari ini, Bu Titin piket hari ini. Aduh, nanti kalau aku terlambat bisa dihukum. Itu masih motivasinya masuk ke sekolah eksternal. Yang diharapkan setelah diseminasi ini, seluruh guru dan siswa ada pada motivasi internal, di mana kita hadir ke sekolah sebagai guru, siswa hadir ke sekolah sebagai siswa karena ingin menghargai diri sendiri. Itu dia Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita rubah Bapak Ibu motivasinya. Karena kalau masih motivasinya masih eksternal itu tidak baik. Lebih baik ada di internal. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, tujuannya adalah namanya budaya positif di lingkungan sekolah. Ngomongin sekolah pasti ada siswa. Tujuannya adalah supaya peserta didik kita memiliki profil pelajar Pancasila. Memiliki nilai yang ada di profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah beriman, ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Ini disebut dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Salah satu contohnya adalah tanggung jawab. Ada lagi Bapak Ibu selain tanggung jawab? Nilai kebajikan? Saling menghargai, ya sopan santun dan lain sebagainya. Jadi tujuan kita ada di sini agar peserta didik kita memiliki nilai-nilai kebajikan, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu lihat, ini yang terpenting. 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, pertanyaannya ada di bagian yang mana? Nomor 1, penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nih, Bapak Ibu lihat, semuanya ada angka 1 sampai 5. Kata-kata mana yang sering? Pilih salah satu yang sering Bapak Ibu ucapkan. Ada di tabel nomor 1 kah? 2 kah? 3, 4, atau 5? Kemudian angkat tangan Bapak Ibu dengan memberi simbol. Kalau 1 jarinya berarti 1 yang keluar. Kalau 2 berarti 2 sampai 5. Yang mana yang saat ini sering Bapak Ibu ucapkan? Apakah patuhi aturan saya, awas ya kalau enggak? Atau kamu selalu salah? Salah terus kamu nih?
Bisa nggak kamu benar? Atau mungkin ibu kecewa sekali sama kamu, kenapa kamu seperti itu? Dan lain sebagainya sampai ke rumah. Silakan dibaca dahulu, lalu angkat tangannya, diangkat nomor berapakah Bapak Ibu saat ini? Ya, Bu Tari nomor berapa? Bu Tari malu-malu. Udah gini kayak satu deh, kayak kalau saya lihat kayak satu. Iya. Belum ada yang Oh, belum ada. Ya, hitungan ketiga Bapak Ibu silakan tunjuk tangannya. Ke angka nomor berapakah jari Bapak Ibu? 1, 2 atau sampai 5? 1, 2, 3. Kenapa Bapak Ibu tidak ada menunjuk? Oh, belum selesai, silakan. Silakan selesaikan terlebih dahulu. Kenapa Bu Lestari? Nomor berapakah kira-kira Bu Lestari? Nomor 6 nggak ada Bu Tari, hanya ada 5. Sudah selesai? Bentar. Ya, hitungan ketiga ya, semuanya tangannya diangkat. Tunjukkan nomor berapakah diri saya saat ini. Ada di posisi nomor berapa kira-kira nih? 1, 2, 3. 2, 4, 5. 2, 4, 4. Luar biasa. Pak Eko, ada di posisi nomor berapa Pak Eko? Oh, Pak Eko nomor berapa? Nomor 2. Ya, saya mau bahas yang nomor 2 dulu nih. Nomor 2 tadi rata-rata semuanya 2 dan 4. 2 ini dan 4. Ya. Kenapa Bu? Nomor 2 apa yang pernah Ibu ucapkan Bu Tari? Ibu siapa dengar? Kata yang mana yang pernah Bu Tari ucapkan? Jadi saya berpikir gini, mau milih nomor 2. Kata-kata pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu sering saya ucapkan karena kebetulan saya wali kelas sekarang. Jadi kalau anak yang ada bermasalah atau lambat, jadi sering saya katakan ibu kecewa kalau kamu terus seperti ini terlambat karena alasannya kesiangan lah, kurang murid, sering saya ucapkan. Terus lagi misalnya kata-kata gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, pasti kadang-kadang terlontar seperti itu. Kalau kita bertemu anak tersebut berulang kali, itu lagi kesalahannya gitu. Terima kasih. Satu lagi kayaknya Bu Sinta ini nomor 2 ya? Iya, coba Bu Sinta. Baiklah, terima kasih. Kalau saya sering mengucapkan gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ya, kita ke Bu Titin, dia nomor 4. Yang mana Bu Titin yang sering dikatakan? Biasanya saya kan karena sudah ada kesepakatan kelas, jadi kesalahan anak itu saya balikin lagi ke anaknya. Kira-kira perbuatan kamu ini sudah melanggar kesepakatan kita yang mana gitu. Terus jadi anaknya merefleksikan sendiri perbuatan mereka itu salah apa enggak, seperti itu. Luar biasa sekali. Ya, rata-rata nomor 4 biar Bu Titin saja lah yang mewakili 1. Saya bersyukur dengan luar biasa pada hari ini karena tidak ada lagi yang berada di posisi 1. Karena Bapak Ibu, kalau di posisi 1 ini dia penghukum. Hati-hati Bapak Ibu, kalau di posisi penghukum ini kita akan membuat siswa nanti dendam salah satunya. Karena kita akan pasti akan melakukan hukuman fisik maupun verbal pada dia. Misalnya kita ngomong-ngomong kamu salah terus, selalu kamu yang terakhir. Patuhilah aturan itu, awaslah kalau kamu salah. Ini bahaya. Karena guru percaya bahwa cara dia itu yang terbaik. Alhamdulillah di SMA kita supaya tidak ada lagi di posisi ini, tapi ada di posisi nomor 2, yaitu pembuat rasa bersalah. Yang Bu Tari sama Bu Sinta lakukan itu ada di posisi kontrol nomor 2, yaitu pembuat rasa bersalah. Ini Bapak Ibu, kalau di pembuat rasa bersalah ini intonasi yang dilakukan itu pasti lebih rendah, lembut gitu, tapi nyelkit gitu kan. Nah, ini tidak boleh.
Karena akan membuat siswa merasa bersalah dan nanti berakhir pada kasihan pada guru. Jadi dia berubah itu karena rasa kasihan, bukan karena motivasi dari dalam diri dia. Masih eksternal jatuhnya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau nomor 3 tadi tidak ada sepertinya teman. Ada yang nomor 4. Nih. Pak Isa 4. Iya, 4 dan 2 Bu Dari. Nah, ini Bapak Ibu yang nomor 4. Pemantau. Yang namanya pemantau pakai speaker, pakai apa tuh pakai teropong, mantau. Ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nih. Guru akan selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensinya. Buka buku aturan. Wah, itu yang akan Bapak Ibu lakukan. Oh, ada aturan ini. Siswa melanggar, konsekuensinya ini. Itu yang akan Bapak Ibu lakukan pada posisi pemantau. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menggunakan data serta catatan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ketika rapat kenaikan kelas, Bapak Ibu buka. Si Andi, si ini melakukan pelanggaran ini A, B, C, D. Sebutlah semua. Dibuka buku catatan hebat Bapak Ibu itu. Ya. Kemudian kita akan selalu mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Selalu mengingatkan. Kamu ingat ya, kamu tidak disiplin, berarti hukuman kamu ini. Nah, diharapkan sebenarnya tidak ada pada posisi pemantau. Tapi ini sudah bagus, tapi sebaiknya kita ada di posisi manajer. Di mana di posisi ini guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita bantu murid kita untuk menemukan solusi dari masalah dia. Kalau dia baju di luar, kita bisa kasih solusi. Kita tanya dulu alasannya apa. Atau tidak pakai tali pinggang, alasannya apa? Solusinya apa? Kita membantu, kita dukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bapak Ibu. Kemudian, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita minta murid tanggung jawab, tapi tanggung jawab atas kesadaran diri dia sendiri, bukan atas paksaan dari diri kita. Kalau kita yang tentukan konsekuensinya, itu namanya paksaan dari kita. Kalau bisa di posisi manajer ini, kenapa diharapkan? Karena guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi dia nanti yang akan berpikir sendiri, atau kita bisa membantu mencarikan, ya, untuk mempertanggungjawabkan perilaku mereka. Kemudian guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dengan melakukan itu semua Bapak Ibu, kita mendukung murid agar dia lebih bertanggung jawab, agar dia lebih mandiri. Itu tujuannya Bapak Ibu. Karena dengan kemandirian, dengan dia bisa menemukan solusi untuk diri dia sendiri, berarti dia sudah mandiri. Oke. Kemudian untuk posisi manajer ini Bapak Ibu, kita akan menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan dan untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan kalimat contohnya, apa yang Anda yakini, seperti yang dikatakan Bu Titi tadi, ada di pemantau apa yang Anda yakini. Kemudian kita bisa, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Kita bantu, apa rencana mereka untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu Bapak Ibu. Karena percaya tidak percaya, seperti kata saya di awal, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, paradigma kita harus kita rubah bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kalau saya kasih contoh, Bapak Ibu, ada siswa kita namanya Andi. Ya, saya lagi ngefans dengan namanya Andi. Andi ini ketika pulang sekolah, dia bercerita kepada ibunya, Bu, tadi saya di sekolah berhasil ngambil pena teman saya. Takut semua pena-pena teman saya ambil. Jadi teman-teman saya bisa takut sama saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan mana yang sedang dia penuhi? Penguasaan, luar biasa. Ada lagi kebutuhan yang lain selain penguasaan? Tidak, penguasaan. Karena dia menganggap bahwasanya dengan melakukan itu dia bisa berkuasa di kelas. Ya, berbeda Bapak Ibu. Kalau si Andi membutuhkan kebutuhan dia yang akan dia penuhi adalah penguasaan, belum tentu si Ani. Kalau si Ani, dia makan ke kantin.
Makan di kantin dia bersanda gurau sampai besar suaranya Bapak Ibu, ketawa-ketawa. Saya senang sekali, kata si Ani. Dengarlah oleh seorang guru, lalu guru itu berpikir, kebutuhan apa yang sedang Ani penuhi? Kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu? Kesenangan, ya luar biasa. Ingat ya Bapak Ibu ya, peserta didik kita juga sama. Mereka memiliki kebutuhan dan apa yang mereka lakukan punya alasan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita sebagai guru harus positive thinking dulu Bapak Ibu ya. Kalau tidak positive thinking susah. Nah, agar terciptanya semua itu Bapak Ibu, budaya positif, lingkungan yang positif, maka kita bisa melakukannya dengan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Sudah. Ketika membuat keyakinan kelas, apa hal yang pertama yang Ibu lakukan di kelas? Coba saya mau dengar dulu Bu Lina lah, Bu Lina. Karena Bu Lina yang jawab sudah. Terima kasih Bu Sia. Hal yang pertama ketika saya membuat keyakinan kelas itu adalah menanamkan nilai-nilai keyakinan di kelas, bertanya kepada siswa nilai apa yang akan kita terapkan dan akan kita yakini serta bisa kita terapkan. Jadi nilai-nilai tersebut adalah nilai yang didasarkan pada nilai universal kebajikan tadi Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Kasih tepuk tangan dulu lah. Ya, kayaknya udah mulai tegang nih Bapak Ibu nih. Ya. Hitungan ketiga, tepuk 1, tepuk 3. Ini luar biasa, masih fokus. Ya, betul sekali yang dikatakan Bu Lina, bahwasanya pertama kali kita kasih dulu siswa pengertian, kemudian kita tanya. Kita minta siswa untuk menulis keyakinannya. Itu adalah langkah awal yang bisa dilakukan untuk meminta siswa menulis keyakinannya. Kita tanya, nah, untuk belajar di kelas ini kira-kira apa sih yang harus kita sepakati bersama menjadi keyakinan kelas kita agar kelas kita menjadi positif, nyaman kalian di dalam kelas ini, aman rasanya di dalam kelas ini. Nah, lalu mereka bisa, ini Bu, tidak boleh terlambat Bu, dan lain sebagainya. Semuanya kita tampung dulu Bapak Ibu. Setelah itu kita bahas. Setelah kita tampung, kita bahas keyakinan yang telah ditulis. Ini banyak ya Bapak Ibu ya keyakinannya. Aneh-aneh anak-anak biasanya yang sudah saya coba itu di kelas itu aneh-aneh keyakinan yang mereka inginkan. Nah, disinilah kita membahas keyakinan yang telah ditulis. Mana kira-kira yang akan kita buat menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas, mana yang tidak. Setelah itu kita pilah-pilah dulu. Nah, kita bahas satu-satu, kemudian kita pilah. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Karena saya melihat masih ada beberapa guru yang keyakinan kelasnya bahasanya belum positif. Karena mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Ini yang terpenting. Contoh, tidak datang terlambat. Kita ubah menjadi datang tepat waktu. Kalimatnya kita ubah menjadi positif. Dilarang menggunakan HP di dalam kelas saat jam pelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ubah menjadi positif Bapak Ibu bahasanya. Yaitu HP silent pada saat jam pelajaran. Nah, barulah kita sepakati keyakinan kelas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Ya, tidak ada, mohon berdiri dulu Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut mengerjakan sesuatu, saya minta Bapak Ibu berdiri dulu. Ya. Bertukar tempat Bapak Ibu dengan teman sebelahnya. Cukup, silakan bertukar. Iya, bertukar Bu Lestari dan Bu Widi. Iya, luar biasa. Silakan dulu kembali. Iya, silakan dulu. Bukan, duduk di tempat yang sekarang saja. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana, apakah sudah bisa menatap mata saya lagi? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini adalah satu contoh keyakinan kelas yang saya lakukan di fase S1. Yang pertama, hadir tepat waktu. Kemudian karena banyak siswa yang seragamnya kadang di luar, kadang di dalam, tidak pakai tali pinggang, saya mengubah menjadi bahasa positif, yaitu menggunakan seragam sesuai ketentuan. Kemudian
berperilaku sopan santun dan saling menghargai. Ada anak yang buatnya kayak ini, tidak boleh makan di dalam kelas, ketika guru ngomong tidak boleh ngomong. Aneh-aneh bahasa mereka. Maka kita simpulkan menjadi satu, yaitu berperilaku sopan santun dan saling menghargai. Ini sudah mencakup banyak hal Bapak Ibu, banyak nilai di dalamnya. Kemudian ini yang tadi saya contohkan, handphone ada pada mode senyap pada saat jam pelajaran. Jadi Bapak Ibu yang bilang HP tidak boleh dipakai ketika jam pelajaran, kita ubah menjadi bahasa positif, menjadi handphone ada pada mode senyap pada saat jam pelajaran. Oke Bapak Ibu. Nah, apabila keyakinan ini dilanggar, sebelum keyakinan ini dilanggar, Bapak Ibu harus menjelaskan dulu tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang tadi saya contohkan. Oh, contoh, hadir tepat waktu. Bila kamu melanggarnya, maka dia melanggar nilai apa Bapak Ibu? Iya, contoh. Sebentar. Oke, kita lanjut. Nilai apa kira-kira yang dilanggar peserta didik kalau dia hadir tidak tepat waktu Bapak Ibu? Kedisiplinan. Kalau dia tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan, apa saja nilai yang dia langgar? Kedisiplinan juga. Ada lagi? Kalau berperilaku sopan santun dan saling menghargai, kalau tidak dia lakukan, nilai apa saja yang akan dia langgar? Nilai kesopanan, nilai saling menghargai. Ya Bapak Ibu, kita jelaskan dulu Bapak Ibu kepada siswa, nilai apa kira-kira nanti yang akan dia langgar apabila dia melanggar keyakinan kelas ini. Karena kebanyakan peserta didik kita belum memahami tentang nilai-nilai itu. Kita jelaskan dulu apa itu nilai universal, nilai kebajikan, baru kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, saya harap setelah hari ini Bapak Ibu sudah merubah keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat dalam bahasa yang positif. Ya, kita lanjut Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu peserta didik kita melanggar keyakinan kelas ini, kita harus ada di posisi manajer diharapkan. Yaitu kita melakukan segitiga restitusi. Kalau ngomongnya segitiga, tentu ada gambar segitiga ya Bapak Ibu. Restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki ya Bapak Ibu, digarisbawahi. Memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu tujuan restitusi. Kalau hukuman yang kita lakukan, dia akan identitas gagal. Karena dia akan terus merasa dendam, marah, dan lain sebagainya akan dia rasakan. Jadi dia tidak akan bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Ya, yang ada gutek ada terus. Getek banget dengan guru itu. Karena apa? Karena kerjanya cuma hukum marah kata anak-anak. Nah, makanya dibutuhkanlah yang namanya restitusi. Yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini, restitusi sendiri itu adalah anak belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian merupakan tawaran bukan paksaan. Kita nggak maksa jadi Bapak Ibu, kayak Pak Ibno contohnya. Kamu sejam 50 kali, itu namanya paksaan. Tapi kalau misalnya nih Bapak Ibno kebetulan mata pelajaran penjas, ada siswa yang terlambat, berarti tidak hadir tepat waktu. Ya, kita lakukan konsekuensinya Pak Ibno. Karena kita sudah jam olahraga di lapangan, sudah mengadakan misalnya sesi pemanasan. Karena dia tidak ikut pemanasan, kita minta dia pemanasan. Misalnya lari keliling lapangan, itu diperbolehkan. Ya, jadi dia pemanasan sendiri, tidak bareng sama teman-temannya. Seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini tujuan restitusi. Dia lihat dulu dari diri dia, apa sih yang salah dari aku? Apa sih maunya aku? Apa sih solusinya untuk diriku? Nah, seperti itu. Kemudian kita akan fokus pada karakter dan pada solusi. Nah, itulah. Makanya saya selalu bilang di kelas Bapak Ibu, saya tidak butuh siswa yang pintar, tapi saya butuh siswa yang berkarakter. Karena siswa yang berkarakter pasti akan didukung dengan kepintaran. Nah, itu yang selalu saya katakan pada peserta didik kita. Nih, pada gambar segitiga restitusi, kalau dilihat Bapak Ibu pada landasan awal, itu adalah menstabilkan identitas. Itu tahap awal yang kita lakukan di segitiga restitusi. Kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah,
Langkah pertama, kalau tadi Bapak Ibu yang sudah ada di kantor ada 2 permasalahan yang saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Langkah pertama yang dilakukan adalah pada bagian dasar segitiga menstabilkan identitas. Jadi, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Bagian dasar ini bertujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita stabilkan Bapak Ibu identitas siswa kita, agar kita mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat, contohnya tadi, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Namanya manusia pasti ada salah kok, nak. Itu hal yang biasa. Kalau yang tadi pagi saya katakan, ibu juga pernah muda kok, nak. Muda, bangun, tidur malam, bangun kesiangan itu udah sering ibu lakukan zaman dahulu. Itu tujuannya untuk menstabilkan identitas peserta didik kita, Bapak Ibu. Setelah kita stabilkan identitas mereka, kita lakukan langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa tanya nih Bapak Ibu. Pada langkah kedua ini, kita harus memahami serta menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ingat, tadi ya kebutuhannya. Dengan menanyai alasannya, kita akan tahu Bapak Ibu, apa sih kebutuhan yang mereka butuhkan nih, yang lagi ingin dia penuhi hari ini apa? Kenapa dia lakukan itu? Dengan cara kita bisa tanya, tadi berangkat terlambat, boleh nggak ibu tahu nak alasannya apa? Mungkin nanti dia bisa mengatakan bangun kesiangan atau motor macet dan lain sebagainya. Di situ kita akan bisa melihat kira-kira kebutuhan apa yang akan atau ingin dia penuhi. Kemudian langkah terakhir, nah ini yang dikatakan Bu Titin tadi, tanyain keyakinan. Karena kita telah menyepakati keyakinan kelas, kita tanyakan Bapak Ibu. Ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, ingat Bu, kata Anda kan? Kira-kira nilai apa? Keyakinan mana yang kamu langgar? Keyakinan tidak datang tepat waktu, bukan mintanya tepat waktu, kata Anda. Iya. Lalu kalau sudah tahu seperti itu, apa solusinya nak? Nah, pada tahap ini yang paling penting yaitu tahap untuk menanyakan keyakinan kepada anak. Apa yang dia yakini dan kira-kira solusi apa yang bisa kita dapatkan bersama. Berdasarkan keinginan anak, bukan keinginan kita. Kita hanya bisa merekomendasikan kalau anak itu bingung, tapi kita tidak bisa memaksa. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Karena setelah ini saya kasih satu kasus. Kasusnya adalah tidak ada pertanyaan? Cukup, alhamdulillah. Pada saat jam istirahat, Ani dan Joko sedang di kantin dan bersenda gurau dan saling melempar makanan. Tidak sengaja mengenai Bu Anita. Kemudian Bu Anita memanggil Ani dan Joko. Bu Anita meminta mereka untuk datang ke ruangannya. Bu Anita bertanya, apakah Ani dan Joko mengetahui alasan mengapa mereka dipanggil? Lalu setelah itu Bu Ani mengatakan lagi, karena anak menjawab, tahu Bu, saya tadi melempar ibu. Lalu anak itu bilang, Bu Ani bilang lagi, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu sudah biasa, tapi bolehkah ibu tahu alasannya? Nah, Bu Ani tanya, alasannya apa sih lempar-lempar gitu kan? Kemudian setelah mereka mengatakan bahwasannya mereka sedang asik bercanda Bu, dan tidak sadar saling melempar makanan sampai tanpa sengaja mengenai ibu, katanya kan. Bu Anita lalu bertanya mengenai keyakinan kelas yang mereka yakini serta membantu Anita dan Joko menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaannya ada 2. 1. Posisi kontrol apa yang Bu Anita sedang praktekkan dan kebutuhan apa yang sedang Ani dan Joko penuhi? Ayo. Kesenangan. Kemudian posisi kontrolnya, saya kasih mic Bu Tari biar jelas Bu Tari ya. Yo. Yang 5 tadi, yang pembuka bukan? Oh ya, ya.
Nih. Posisi kontrol mana yang sedang dilakukan oleh Bu Anita? Lalu kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Ani dan best friend-nya itu? Kalau posisi kontrol mungkin membuat rasa bersalah. Terus yang keduanya kesenangan tadi yang saya bilang. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Lestari. Satu orang lagi? Ya, kasih tepuk tangannya untuk Bu Lestari. Iya. Nah, kira-kira Bu Lestari minta ditepuk tanganin. Kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Bu Lestari? Kesenangan. Luar biasa. Satu orang lagi. Bu Widi lah, Bu Widi belum bersuara. Kira-kira apa? Belakang Bu. Ya. Saya kembali ke soal Bu Widi ya. Nah, posisi kontrol apa yang Bu Anita sedang praktekkan? Dan kebutuhan apa yang sedang Ani dan Joko penuhi? Kalau posisi kontrol apa yang Bu Anita sedang dipraktekkan itu, menurut saya itu anak merasa bersalah tuh. Anak atau salah. Posisi kontrolnya Bu. Bu Ani sedang melakukan posisi kontrol yang mana? Apakah menghukum? Apakah membuat merasa bersalah? Atau memantau? Atau teman? Atau manajer? Yang mana? Dari soal itu. Dan ada tahapan yang dia lakukan. Pertama dia panggil, Bu Ani manggil. Setelah Bu Ani manggil, dia minta ke ruangannya. Kemudian Bu Ani bertanya alasan mereka dipanggil tahu nggak. Kemudian alasan dia lempar-lempar apa. Kemudian Bu Ani membantu mereka untuk mencari solusi. Kira-kira posisi kontrol apa yang Bu Ani sedang praktekkan? Memantau. Memantau. Oke, luar biasa. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Widi. Kebutuhannya apa, Bu? Kesenangan. Oke, jawabannya adalah manajer. Kenapa? Dia melakukan segitiga restitusi. Pertama, dia ingat segitiga restitusi Bapak Ibu? Saya kembali. Kebutuhannya betul kesenangan ya Bapak Ibu ya. Oke, bentar. Ups, nih, pertama dia menstabilkan identitas. Dia ngomong dulu. Kalau apa itu wajar kok. Kesalahan kamu apa tahu nggak? Tahu Bu, melempar. Alasannya apa? Kemudian solusinya apa? Dia melakukan ketiga ini. Segitiga restitusi. Ini namanya posisi kontrol sebagai manajer. Luar biasa. Kemudian kita lanjut. Kesenangan, betul sekali. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh, saya mulai dulu. Contoh kasus baru beberapa hari yang lalu, kasus dengan siswa kita Fedri itu merokok di kantin. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya melakukan segitiga restitusi. Penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dengan Fedri. Kita dengar jawabannya Bapak Ibu. Ini adalah jawaban alami dari beliau. Dari mana tadi? Ini nanti. Kira-kira tahu nggak ini kami di sini apa? Sehari sebelumnya. Nah, kesadaran ini namanya menstabilkan identitas. Nih, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Iya, sinyalnya mohon ditunggu. Nah, menanyakan alasan ini itu memverifikasi masalah, validasi apa yang perbuatan yang salah. Nah, ini terakhir. Ketiga, tadi apa Bu? Segitiga institusi yang ketiga? Menanyakan keyakinan.
Koyak. Kan itu penyakitnya. Ya, solusi yang dia katakan ini adalah solusi yang keluar dari keinginan dari keinginan dan pemikiran dia sendiri. Ya, itu Bapak Ibu. Dengan tanggapannya Bapak Ibu setelah saya melakukan segitiga restitusi. Saya Muhammad Perdana dari kelas 12 PS. Di sini saya sangat senang sekali karena menemukan solusi dan motivasi dari Gus Yasyan. Solusi tersebut, permasalahan saya di sini, saya merokok di lingkungan sekolah karena terbiasa dari rumah mungkin, jadi perlakuan tersebut saya merokok. Iya. Alasannya itu Bapak Ibu. Solusi seperti membawa permen sekolah agar tidak mengulangi sekolah dan tidak berteman atau berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Fedri. Ada satu lagi kasus dan pada acara pramuka kemarin. Kasusnya baju di luar karena tidak pakai tali pinggang. Ya, saya melakukan penguatan, menstabilkan identitas, memverifikasi tindakan yang salah. Ya, dia sadar, maksudnya dia melanggar kedisiplinan katanya. Nah, kita dengarkan solusi dari beliau. Nah, kita dengarkan tanggapan dari Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Terbianto dari kelas R2 dan saya saat ini sangat senang sekali telah mendapatkan solusi untuk permasalahan saya. Permasalahan saya adalah baju di luar dan tidak memakai sabuk. Jadi solusinya adalah bangun pagi Ya, sabuk. dan mempersiapkan baju di malam hari. Jadi biar nggak lupa pakai sabuk. Ya, biar nggak lupa pakai sabuk kata dia ya. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya. Bagaimana penggunaan segitiga restitusi penerapannya ketika ada permasalahan. Dan ini permasalahannya baru terjadi beberapa hari yang lalu. Oke Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu mencari pasangan karena dalam hitungan beberapa menit saja saya ingin Bapak Ibu mencoba melakukan segitiga restitusi. Satu kasus, kelompok pertama membahas mengenai murid tidak membawa buku gambar pada pelajaran seni budaya. Ya, Bapak Ibu boleh pilih hanya salah satu. Kelompok Bu Lina lah ini ya, Bu Lina dan Bu Risma. Ya, lanjut. Kelompok kedua, kasusnya murid tidak mengerjakan PR, Bu Widi sama Bu Lestari. Ya, kemudian terakhir karena bertiga, Bu Titin, Bu Sinta dan Bu Tri membahas mengenai kasus murid bermain handphone saat jam pelajaran. Oke, waktu hanya diberikan 1 menit untuk berpikir siapa yang akan jadi siswa dan siapa yang akan menjadi guru.
Ya, Bu, itu nih. Murid tidak mengerjakan PR. Nah, oke. Hanya 1 menit. Setelah itu kita akan praktekkan. Oh, yang pertama. Murid tidak membawa buku gambar pada pelajaran seni budaya. Ya. Ya, kasusnya kalau untuk rombongan Bu Titin adalah apa tadi kasusnya yang ketiga? Oh, murid bermain handphone saat jam pelajaran. Ya, kalau Bu Widi tidak ngerjain PR. Hanya 1 menit Bapak Ibu ya. Silakan atur skenario-nya mau seperti apa. Silakan sambil menunggu azan selesai, silakan berpikir. Di situ Bu, maju ke depan enaknya Bu. Skenario ya. Kalau di sini yang muda di rumah. Ayo, kamu tinggal dulu. Ya, boleh Bu, aku tanya. Ya, langkah pertama saringkan identitas ya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Baru ketiga, pertanyaan keyakinan. Ya ini, jangan dilupakan. Waktu hanya 1 menit sambil menunggu azan selesai. Ada kendala pendidik dan prestasi? Ingat, menstabilkan identitas. Siapa jadi guru? Ibu. Bu Widi, ya. Menstabilkan identitas, jangan lupa. Kemudian tentang Pancasila, validasi tindakan yang salah, berarti menerima lagi. Ini siapa jadi guru? Siapa yang siswa? Oh, Bu jadi guru. Saya benar siswa. Bu Titin sama peserta. Oke, kalau Bu Lina siapa guru? Oh, Bu Lina guru. Bu. Oke, luar biasa. Yang maju pertama nomor 1 ya, seni. Sudah gambar. Sudah. Oke, azan sudah selesai, waktu pun telah selesai. Persilakan kelompok pertama. Bu Lina Mariana dan Bu Risma. Kita pakai 2 itu mic. Ups. Boleh di tempat ya. Boleh ke depan, boleh di tempat. Silakan. Selamat pagi Risma. Selamat pagi juga Ibu. Sehat Risma? Alhamdulillah sehat Ibu. Risma tahu kira-kira kenapa Bu panggil sekarang? Tahu Bu. Kenapa Risma kira-kira? Karena tidak membawa buku gambar Bu. Oh, Risma nggak bawa buku gambar ya hari ini ya Bu. Oh, Ibu pengen tahu kenapa Risma nggak bawa buku gambar hari ini? Lupa Bu memasukkannya ke dalam tas. Lupa ya? Ya Bu. Ibu juga pernah lupa. Cuman alasannya lupa itu karena kenapa Risma sampai bisa lupa? Karena tidak mempersiapkan dari malamnya Bu. Oh, berarti nggak belajar Risma dari malamnya. Ya nggak apa-apa, berbuat salah. Berarti kedepannya Risma ini sebenarnya melanggar kesepakatan yang kita buat nggak? Iya Bu. Apa itu Risma? Tidak disiplin Bu. Oh, tidak disiplin karena nggak bawa buku gambar. Oke, berarti kedepannya apa yang harus Risma lakukan supaya kesalahan seperti ini nggak terulang lagi? Yang saya lakukan kedepannya mempersiapkan diri dulu Bu dari malam harinya seperti buku mata pelajaran Bu. Oh gitu. Oke, Ibu percaya Risma kedepannya bisa lebih baik dengan tidak lupa membawa buku lagi ya Risma ya. Oke, terima kasih Risma. Boleh kembali ke kelas. Luar biasa, sempurna ya. Tahap awal menstabilkan identitas telah dilakukan. Kasusnya adalah murid tidak membawa buku. Ya, tahap pertama menstabilkan identitas sudah oke, luar biasa. Kita
Tapi Ibu juga pernah lupa. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian coba untuk yang dengarkan untuk tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang diucapkan oleh Bu Lina tadi? Iya, yang diucapkan adalah bahwasanya dia menanyakan alasannya apa sih gitu. Lalu ditanyakanlah yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah siswanya sadar ya Bapak Ibu, bila Bu nilai kedisiplinan Bu katanya kan yang dilanggar. Lalu dibantu untuk mencari solusi. Ditanyakan sama Bu Lina solusinya apa nak? Biar besok gak apa lagi. Oh solusinya Bu saya siapkan dari malam hari. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Kelompok kedua. Ayo Bu Widi dan Bu Lestari. Nah, kita masuk kasus kedua. Mana bisa ya? Murid tidak mengerjakan PR. Kelihatan. Muridnya yang mana ini? Muridnya yang mana nih? Selamat pagi Bu Lestari. Pagi Bu. Ibu Lestari dipanggil ke ruangan Ibu. Mungkin ada kesalahan apa ya? Iya Bu. Tadi dia jawab tahu, lanjut. Boleh validasi. Lestari tadi Ibu panggil karena kesalahannya kan sudah tahu. Tadi udah ada kesepakatan di kelas. Nah, ke solusinya Lestari apa yang akan dikerjakan? Ibu siswa pada Ibu. Kalau Ibu suruh kerjakan tugas ya, nanti dikerjakan, jangan tidak dikerjakan. Ya Bu. Maaf ya Bu. Sudah sih Bu? Oh iya. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Saya tidak tahan dengan ekspresi Bu Lestari. Luar biasa. Seakan-akan benar-benar saya seorang murid yang salah. Bagus sekali. Tahapan pertama telah dilakukan, menanyakan apa kesalahannya. Tapi untuk identitas ya, menstabilkan identitasnya yang belum Bu Widi, yaitu kita sebagai guru harus menstabilkan identitas dulu. Ya, mungkin kita tanya, Ibu juga dulu pernah kok nak waktu belajar sekolah tidak mengerjakan PR karena Ibu lupa. Ya, seperti itu Bu Widi ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Wah, Ibu nanyain alasannya Bu. Apa sih alasannya Bu Lestari ini gak ngerjain PR? Nah itu tadi yang lupa ya. Ya alasannya bisa jadi malam tadi bapaknya sakit atau apa kan? Kita tidak tahu. Jadi kita harus tahu dulu alasannya. Baru nanti kita tanyakan keyakinan. Tapi luar biasa keyakinan kelas sudah ditanyakan. Solusi juga telah didapatkan. Luar biasa. Kasih tepuk tangan. Ya terakhir kelompok Ibu Didin Lorenza Barus. Ya. Gurunya Bu Titin. Ya. Bu Titin apa Putri? Oh ya, lanjut Bu. Dua orang aja yuk. Selamat siang Bu. Siang Sinta. Sinta Ibu panggil ke sini kira-kira udah tahu belum salahnya apa? Tahu Bu, Apa tuh? karena bermain handphone di saat jam pelajaran. Oh iya, berarti udah tahu ya. Kenapa sih Sinta tadi main handphone pas Ibu jelasin? Karena orang tua saya lagi ngasih informasi Bu, makanya saya buka chat dari orang tua saya. Oh. Oh iya. Oh, berarti tadi orang tuanya ngechat ya? Iya Bu, tapi saya lupa minta izin sama Ibu. Oh iya. Eh, iya. Nah, kalau kita
kita megang HP kadang emang lupa ya, soalnya kan langsung di tangan, jadi nggak apa-apa, ibu juga sering kayak gitu. Kira-kira besok gimana biar nggak kayak gitu lagi, Sinta? Besok saya di jam pelajaran saya akan mensalurkan HP biar tidak mengganggu jam pelajaran. Iya, jadi sesuai sama kesepakatan kita ya. Kalau kalau ibu lagi menjelaskan gimana kesepakatan kita? Tidak boleh bermain handphone saat jam pelajaran. Jadi besok-besok tidak diulangi lagi ya. Sudah boleh kembali ke kelas. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Ini murid dan gurunya ini sama-sama aduh hai gitu ya. Oh, Pak Isan jadi pemantau saja. Ya luar biasa. Restitusi sudah berjalan, menstabilkan identitas sudah dilakukan. Bahwasanya dia mengakui, ibu juga kalau sudah pegang HP begitu kok nah itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dia tanyakan alasannya. Ditanya alasannya, kemudian siswanya menjawab, kemudian ditanyakan keyakinan dan solusi. Luar biasa. Berarti kira-kira hari ini Bapak Ibu sudah paham semua ya tentang ini? Posisi kontrol guru sudah paham? Penggunaan segitiga restitusi sudah paham? Pembuatan keyakinan kelas sudah paham? Ya, alhamdulillah. Ini karena gini Bapak Ibu, berawal dari peraturan kelas, timbullah sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Dari peraturan awalnya Bapak Ibu, tapi karena positif, mohon maaf kalimatnya sudah kita rubah ke dalam bentuk yang positif, kalimat positif berubahlah menjadi keyakinan kelas. Bila keyakinan kelas ini sudah tercapai, maka akan terciptalah lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif di dalam kelas sudah terlaksana dan sudah tercapai, maka akan timbullah yang namanya budaya positif di sekolah. Karena kita di sekolah ya Bapak Ibu ya. Ya, karena Ibu Siti Ramiati baru bergabung lagi, ya nanti boleh kita konsultasi apabila ada pertanyaan ya Bu Rami. Bapak Ibu, nah kita refleksi dulu. Karena sudah tidak ada pertanyaan, refleksi dulu Bapak Ibu nih. Perasaan selama kegiatan ini gimana Bapak Ibu? Apakah jenuh atau bahagia, senang? Coba deh Ibu, saya mau tanya sama siapa ya? Pak Chandra. Sama Ibu Sinta. Yo. Ibu Sinta belum bersuara. Perasaan selama kegiatan gimana Sinta? Senang karena bisa lebih tahu budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, oke boleh. Terima kasih. Satu orang lagi, Ibu Rami lah, karena Bu Rami tadi ikut walaupun 7/4. Ayo, gimana perasaannya selama kegiatan ini? Sangat bahagia, menambah ilmu baru, terutama di bagian kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Oke, luar biasa. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nah, ini Bu Risma nih. Nah, Bu Risma. Yang kedua Bu Risma. Informasi baru yang Bu Risma ketahui setelah belajar bersama hari ini apa saja? Ternyata jadi kayak gini. Kayak tari tadi. Ibu nengok-nengok mau Informasi baru yang diketahui yang saya rasakan hari ini adalah mengenai segitiga Bu. Segitiga Iya. Baru kalau gitu nih. Cara pembuatan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu juga. Pokoknya the best lah Bu hari ini Bu. Luar biasa. Terima kasih Bu Risma. Terakhir, saya masih nanyanya kalau terakhir ini ke itu aja ya. Ke Purna. Ke Purna. Ya kalau bahasanya Purna. Senior kita, Ibu Titin. Apa yang Bu Titin? Sikap ke depannya kita harus gimana nih Bu Titin setelah belajar? Baik, terima kasih. Untuk sikap kedepannya khususnya bukan cuma untuk saya ya, mungkin untuk semua guru-guru yang ada di sini dan di SMA Negeri 20 Merangin. Tadi kan kita sudah mendengar penjelasan dari Bu Sri Asia. Jadi harapannya bukan untuk
guru penggeraknya saja atau untuk calon guru penggeraknya saja, tapi untuk semua kita yang ada di sekolah bisa menerapkan budaya positif di SMA Negeri 20 Merangi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Refleksi kita hari ini luar biasa ya. Ya, tapi ada seseorang yang ingin ngomong. Saya tidak tahu ngomong bahasa Jawanya Pak Eko. Saya ngomong bahasa Indonesianya aja. Kata Bapak yang ganteng ini, siapa kira-kira Bapak ini? Ki Hajar Dewantara. Beliau ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan ya. Beliau mengatakan untuk kita semua, tidak hanya terlepas dari perintah. Ulangi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu kata beliau. Jadi kata merdeka itu bukan hanya memerintah Bapak Ibu, tapi kita juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Oke Bapak Ibu, thank you very much for today. Kesimpulan hari ini adalah bila kita sebagai guru telah menyadari dan merubah pola pikir kita, bahwasanya kita semua berbeda, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, kita memiliki keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, dan kemudian kita lakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan, akan timbullah dan muncullah yang namanya budaya positif sekolah. Ya Bapak Ibu, berawalnya dari dalam, yaitu dari dalam kelas dulu Bapak Ibu. Bila keyakinan itu sudah ada di dalam kelas, maka nanti dia akan otomatis di lingkungan sekolah. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang tersinggung atau kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Sri Asia SPD kita semua. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Banyak hal yang telah kita dapat dari penyampaian Bu Sri Asia. Semoga bisa kita laksanakan untuk kedepannya menjadi lebih baik dan lebih maju untuk SMA Negeri 20 Merangin. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat membawakan acara. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.